dengan puisinya yang berjudul Rakyat Adalah Sumber Ilmu. Di dalam masyarakat, pujangga adalah roh, pemerintah adalah badan. Tanpa roh, negara adalah robot. Tanpa badan, negara adalah hantu. Roh dan badan, keduanya tak bisa dipisahkan. Imbang berimbang, itulah keadilan. Pendeta raja itu tidak ada. Pendeta raja itu detsura. Pendeta raja itu penjajah dan penipu. Pendeta raja itu palsu. Oleh karena itu, jika ingin dekat dengan kalbu rakyat, haruslah ning, haruslah bertapa. Jadilah Arjuna yang bertapa di Gunung Indraloka dan bertemu dengan Dewa Indranya. Atau jadilah Bima yang bertapa di samudra dan bertemu dengan Dewa Rucinya. Jika ingin dekat dengan kalbu rakyat, haruslah ning, haruslah bertapa. Adakah warna perawan untukku selain merah, kuning, dan biru? Ku tahu warna punya tujuh, warna punya mau, warna punya anak cucu. Ku tahu warna punya garis, garis punya titik, titik-titik tidak pernah habis. Jadilah hitam putih, itulah kehidupan. Dan hitam putih bertemu,
jadilah abu-abu. Pada matahari tumpah ratap, bertuba debu, terbakar darah, mengendap pucuk cemara, menyilang angin senja. Oh matahari, jauhkan rimba dari lulung maut serigala. Belalah waktu, jangan rimba dewataku yang telanjang dalam warna kelabu. Biarkan jalak menapis senja, biarkan dupa menina bobok dewa-dewa, sampai ke sorga, 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 sampai ke sorga. Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada para seniman, budayawan, rekan media, serta hadirin sekalian. Selamat datang dalam pembukaan pameran seni rupa dua dimensional yang bertajuk Eksistensi dan Esensi Hitam Putih hari ini Kamis 27 November 2014 di Bentara Budaya Bali. Selamat datang pula kami ucapkan kepada yang terhormat Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, Bapak Dr. IGD Arya Sugiarta SSKAR MHum. Yang terhormat perwakilan dari Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Solo, Bapak Kusmadi dan Bapak Nyoman Irne. Yang terhormat Bapak Pino Konfesa. Yang kami hormati Ibu Jais Dargawijaya, yang terhormat Bapak Kedol Subrata, yang terhormat Bapak Igusti Putu Bawe Samargantang, yang terhormat Bapak Radike, dan pihak-pihak lain yang belum tersebutkan satu persatu. Baiklah hadirin, sebagai awal mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Bentara Budaya Bali yang akan disampaikan oleh Bapak Johannes Alexander Zakarias selaku perwakilan Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Provinsi Bali. Kepada Bapak Johannes Alexander Zakarias dipersilahkan. Ladies and gentlemen, next is welcoming speech from the representative of Bentara Budaya Bali. Please welcome Mr. Johannes Alexander Zakarias. Terima kasih kepada Bapak Igusti Nengah Durate beserta Bapak Romo Muji Sutrisno dan Bapak Sambimbo, tiga seniman yang karya-karyanya dipamerkan pada kesempatan ini. Terima kasih khususnya juga kepada Bapak Durate yang telah mempersiapkan pameran hitam putih sedari 1 tahun lalu dengan karya-karya yang tentunya akan mencerahkan kita. Terima kasih juga kepada Bapak Pino Konfesa, seorang budayawan yang pada malam hari ini berkenan hadir untuk membuka pameran ini. Dan pada malam hari ini juga kami juga berterima kasih atas kehadiran perwakilan dari ISI Surakarta Bapak Kusmadi, demikian juga dari Rektor ISI Denpasar Bapak Dr. Arya Sugiarta, dan juga Ibu Jais Dargawijaya atas kehadirannya malam hari ini. Hadirin, pada bulan Desember mendatang di Bentara Budaya ini akan digelar juga sebuah pameran seni rupa Outsider Art bertajuk Face from Elsewhere, Two Art Root Artists from Indonesia, yang akan menghadirkan dua seniman, Dwi Mulyo atau Pak Wi dan Ni Nyoman Tanjung. Sekali lagi, terima kasih. Mari kita merayakan kebersamaan dan selamat mengapresiasi. Ladies and gentlemen, the artworks that presented by the artists in this exhibition is a form of the spiritual calling,
a sense of responsibility and dedication of the artists as the human beings, human art, and social beings in criticizing the human consciousness to preserve a positive and harmonious life, both horizontally and vertically. Hadirin, untuk mengetahui lebih jauh tentang pameran seni rupa dua dimensional, eksistensi dan esensi hitam putih, kami undang para perupa yang berpameran malam ini untuk tampil di depan. Kepada Bapak Igusti Nengah Nurate, Bapak Profesor Dr. Romo Muji Sutrisno, dan Bapak Sam Bimbo, dipersilakan. Ladies and gentlemen, let us proceed to the next session, which is the welcoming speech from the artist. Please welcome Mr. Igusti Nengah Nurate, Professor Dr. Muji Sutrisno, and Mr. Sam Bimbo. Please give a big applause for the artist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang berdiri bertiga di depan panggung ini, yang paling tua saya. Jadi didorong oleh Pak Nurate supaya lebih bicara. Terima kasih sekali Bapak Nurate mengajak saya berpameran. Saya waktu itu habis dipakai untuk menjelajahi dunia musik. Tapi di sela-sela ada kosong, saya membuat sketsa dengan potlot. Mudah-mudahan lain kesempatan, karena begitu barang dikirim ke Bali, gagasan di otak saya itu banyak Pak Nurate. Kalau seandainya nanti besok-besok ada lagi, insya Allah saya akan lebih baik, lebih banyak lagi saya kirim sketsanya. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya sketsa saja, juga lukisan. Karena lukisan-lukisan saya di rumah besar-besar ya, rata-rata sekitar 2 meter. Dan ada satu lagi perjalanan yang saya rada sedih. Waktu gedung MPR DPR dibuat, waktu itu saya baru selesai dari ITB tahun 9, saya masuk ITB tahun berapa lupa lagi nih. Tahun 68 selesai, tahun 70 saya membuat lukisan yang panjangnya 40 kali 3 meter dan satu lagi 8 kali 15 meter, itu rusak karena pemeliharaan yang tidak bagus. Dan kemarin saya komplain pada DPR, ini karya bangsa Indonesia. Di situ terlibat dosen-dosen saya, Profesor Ahmad Sadari, di mana rupanya para penjaga atau pengurus gedung MPR DPR itu tidak tahu bagaimana menyimpan sebuah lukisan dinding atau mural, sehingga kalau bahasa Sunda itu daradas, luka-luka. Dan saya bilang, mumpung saya masih hidup, saya siap memperbaiki. Karena rekan-rekan saya yang sama-sama melukis karya besar di gedung MPR itu udah pada meninggal. Tapi saya minta satu, saya bisa memperbaiki, please jangan sampai ada urusan dengan KPK. Karena cat sekarang harganya sangat mahal, apalagi menggunakan Rembrandt. Jadi pengalaman saya bermusik, melukis, dan salah satu lagi, kepada para seniman lukis, kalau ada juga musik, besok di Indonesia berdiri LMKN, Lembaga Koleksi Musik Nasional, karena tahun 2012 musik industri Indonesia ambruk. Dan besok insya Allah kami akan bergerak sesuai dengan ketetapan Dirjen Haki, termasuk Haki itu seni lukis, seni patung, seni musik, semuanya negara hak cipta, negara akan melindungi, khususnya kepada para pemusik maupun musik tradisional Bali, modern Bali, Batak, Sunda, Jawa semua. Apabila musik kita semua berada di udara, di radio, di hotel, restoran, itu semua para pemusik maupun penciptanya berhak mendapatkan royalties. Karena hari ini Republik Indonesia tahun 2013 ini, kemarin pendapatan musik dari performing right di radio, Malaysia negara tetangga dengan 30 juta penduduk, 300 miliar performing right-nya. Indonesia 250 juta penduduk, berarti 8 kali Malaysia, pendapatannya mestinya 2,4 triliun yang terdapat, yang bisa dipungut di bawah 10 juta rupiah. Jadi sangat menderita karya seni hari ini di Indonesia. Mudah-mudahan dengan spirit yang kuat dari Pak Nurate dan rekan-rekan di Bali ini, kita bisa survive di negeri sendiri dan kita bisa mendapatkan hak kita
apakah lukis, apakah patung, apakah musik, semuanya kita bisa mendapatkan yang terbaik di era Pak Jokowi ini. Dan saya bukan orangnya Pak Jokowi, tapi mudah-mudahan Presiden baru ini bisa membawa kita dan juga yang akan datang lebih baik lagi dalam berkesenian. Terima kasih. Selamat malam Anda semua yang ada di sini. Mengapa mata seorang Gusti Nurate mampu tahun 2010 mengumpulkan 45 anak bangsa yang profesinya itu mulai dari Butet, kemudian Rastu, kemudian Sujiwo Tejo, kemudian kami sendiri, dan semua profesi yang lain dengan mengumpulkan di Surakarta. Judulnya adalah Sisi Lain. Mengapa mata seorang Bali bisa melihat itu? Saya selalu bertanya itu. Dan sejak itu mau ditampilkanlah sisi lain seorang Butet monolog, dia melukis. Sisi lain seorang Jiwo Tejo, dia melukis. Sisi lain Theo Christy, dia melukis. Nah sekarang 4 tahun kemudian Gusti Nurate mengajak Sambimbo dan Muji Sutrisno untuk malam hari ini ke Anda semua. Yang menyentuh saya adalah karena saya juga mengajar baik di Solo maupun di tempat lain. Saya baru menyadari untuk Nusantara ini, terutama Bali sumbernya, kita harus merubah cara menghayati, menangkap, mempersepsi seni itu sendiri. Mengapa pendidikan kita terlalu mengabstraksikan dulu, deduksi dulu, bicara mengenai talk about seni. Padahal Nusantara dan terutama Bali, nomor satu adalah menghayati, mengalami dulu. Dan setelah menghayati, mengalami, apa makna teori? Teori adalah merumuskan supaya bisa dialog. Teori adalah mengatakan supaya secara bahasa tutur dan bahasa lisan dan bahasa tulis dan sekarang digital, orang menjadi satu tujuan dari seni rupa dan seni, yaitu merawat, memuliakan kehidupan. Dan situ saya kira roh kita sama. Saya tersentuh dengan ini, kenapa akhirnya selama kemarin sabbatical di Itali, saya balik sana ke Roma. Itu yang dulu waktu saya mengerjakan tesis tahun 86, kalau saya PT, itu saya bukan masuk ke mall, saya keliling Roma. Saya buat sketsa itu, tapi karena saya jelek dokumentasinya aja berapa yang bagus tersimpan. Lalu kemarin waktu saya sabbatical tahun 2009, saya buat sketsa semua yang dulu belum pernah saya buat, lalu itu menjadi hitam putih yang Anda bisa lihat. Dan setelah itu saya terus, dan saya dari Bali juga saya belajar dari Made Budiano misalnya. Waktu kita ke Yunani, dia mengatakan di tempat Sokrates itu berkeliling untuk filsafat, dia mengatakan Romo, bahasa kata, bahasa ngajar, bahasa saya, bahasa warna. Lalu setelah itu saya merangkum sebuah kredo. Semogalah mereka yang biasa berkata-kata dengan prosa mau belajar dengan mereka yang berbahasa puisi. Semogalah para teknokrat atau semua yang berpikir rasional sini belajar dari para seniman supaya mencintai seni itu sendiri, dan Indonesia dengan itu bisa lebih seperti didirikan oleh pendiri bangsa, lebih beradab, lebih berperadaban itu sendiri. Yang kedua, saya mau mengatakan pada Anda, di antara kami bertiga, siapakah saya? Anda lihat tadi ketika Gusti Nurate meminta saya beri biografi, saya sebenarnya tidak termasuk
dan belum termasuk yang paling dasar untuk soal itu, tapi saya belajar. Dan pengalaman belajar itu mengesankan pada saya. Kenapa? Karena saya pernah diminta oleh dosen arsitektur yang mendirikan arsitek UI itu, Prof. Gunawan Cahyono, itu menyuruh mahasiswanya untuk datang ke pameran. Saya tanya, di IKJ juga pada datang, disuruh datang dosennya. Saya tanya kenapa? Karena menurut mereka generasi sekarang sudah tidak menarik garis dengan hati, tidak menarik sketsa dengan hati, tapi dengan digital. Di situ saya menemukan kita memang punya 3 generasi. Generasi lesan, dongeng, generasi tulis, buku, dan Anda semuanya, coba, dahsyat sekali kan? Seluruh tayangan itu semuanya, lesan tetap diucapkan, itu adalah generasi digital. Tapi karena kita saling menuding dan mengatakan, kita dikatakan generasi gaptek, gagap teknologi. Sementara kita mengatakan pada yang muda, kalian nggak tahu sopan santun untuk itu. Tolong, kita satukan semua. Saya temukan di antara seniman, penyatunya adalah satu, yaitu menafsir kembali, reinterpretasi mengenai makna tradisi. What is tradition itu? Tradisi adalah yang membuat Sam Bimbo, saya masih ingat lagu-lagunya lengkap waktu kami muda dulu. Dan tadi saya tanya, apakah Tante Sun akan muncul lagi setelah hak cipta mengerikan di Indonesia ini? Beliau hanya tersenyum dan ketawa. Tradisi adalah yang membuat Sam Bimbo menjadi Sam Bimbo sekarang ini. Yang membuat Gusti Nurato menjadi Gusti Nurato sekarang ini. Membuat saya seperti sekarang ini. Membuat Anda seperti Anda sekarang ini. Itu artinya apa? Ada bagian dari kebalian, ada bagian dari religi, ada bagian dari sekolahan, ada bagian dari seluruh ziarah semuanya. Ketika disatukan dan demi Indonesia yang lebih beradab, kita bisa menyatu lagi. Ini saja yang bisa saya aturkan, dan saya terima kasih sekali pada Bentara Budaya Bali ini yang memberikan ruang amat sangat mahal di Jakarta ini. Sebuah ruang di mana kita memaknai kebersamaan kita dan saling bisa bertemu seperti malam hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh Romo Muji dan Kang Ibu. Mungkin saya menambahi saja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera teruntuk kita semua. Tadi saya merasa cerah karena bulan tidak dihalangi kabut. Sekarang bulan mengintip kita di sini. Semoga Tuhan memberkati. Setahun saya merancang program ini. Kami berbincang-bincang dengan beliau. Bagaimana kalau kita merealisasikan sebuah event yang sederhana, hitam putih, dengan alat dan bahan yang sangat amat murah sekali secara materi, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih nilai semaksimal mungkin sebatas yang Tuhan karuniakan kepada kita, terutama tentang raihan nilai artistika, nilai estetika, nilai etika penciptaan, nilai filosofi, nilai makna dalam, dan nilai pesan moral. Dan saya sangat prihatin dengan para kurator Indonesia yang sentuhannya sangat amat dangkal tentang seni rupa, hanya berkutat kepada nilai artistika, garis warna ruang, bentuk, texture, nokta, balance, center of interest, unity, harmony, rhythm, repetition, contrast, and anomaly, dan teknik, just that. Padahal sebenarnya ada yang lebih esensial dari itu. Dan kami ingin mencoba itu dengan hitam putih. Secara eksistensi, kami menghadirkan karya dengan menggunakan alat dan bahan yang cenderung hitam putih, hitam alatnya, dan bahan kertas yang digunakan berdaya permukaan berwarna putih. Dan secara esensial kami sebenarnya ingin menyampaikan bahwa di dalam karya itu ada roh. Apa yang kami sajikan ini sangat amat jarang ditulis oleh kurator Indonesia. Saya tidak tahu itu, dan kesimpulan saya seperti ini. Selama ini sahabat-sahabat saya yang
sudah bergelar tinggi lebih cenderung menjadi konsumen ilmu. Dan ilmu seni rupa barat itu cenderung diserap begitu saja, dan kita lupa bahwa mereka pun yang membuat ilmu itu manusia sama dengan kita. Kenapa kita tidak menjadi produsen ilmu? Kenapa kita tidak menjadi produsen sebagai seorang estetik? Kita mengenal Plato, Plotinus, Aristokles, Baumgarten, Hegel, Immanuel Kant, Jogannatha, Rabindranath Tagore, Buddha Bosa, Tilianci. Kita berhak membuat filsafat estetika. Kita juga manusia sama dengan mereka. Dan kami mencoba itu. Roh sangat amat penting dari bagian seni rupa. Yang saya maksudkan bagaimana menciptakan roh dengan ketajaman pikiran seni, kepekaan perasaan seni, kehalusan naluri seni, kekuatan daya refleksi jiwa seni yang disebut ketakson oleh orang Bali, kewahyan oleh orang Jawa, kedalaman perundangan seni, kekayaan gagasan seni, kematangan konsep seni, kesaratan filosofi dan makna dalam seni, dan keinginan untuk menyampaikan pesan moral yang positif, konstruktif, dan progresif bagi kita semua, bagi kehidupan. Ada satu lagi yang tidak disentuh oleh kita. Selama ini kita hanya menyentuh kehidupan horizontal, padahal kita juga memiliki ciptaan Tuhan yang tidak nampak. Dan kami mencoba untuk menyentuh itu dalam sebuah karya. Semoga apa yang kami sampaikan, yang kami sajikan dalam event ini bernilai guna bagi kita semua, terutama bagi kehidupan, baik itu kehidupan horizontal maupun vertikal. Terima kasih kepada Tuhan, kepada Bentara Budaya, kepada Pak Wari, dan kepada Bapak tadi dari Ketua Kompas yang mewakili, kepada staf Bentara Budaya, Bapak Pino, Konfesa, Bapak Dr. Aryo, Rektor ISI, Bapak Beni Yudo, Bapak Gulendro, siapa lagi? Dan tadi saya lihat ada Agung Mangu, ada Retiko, ada teman-teman semua dan saudara-saudara perupa dan pengamat seni. Terima kasih semuanya, Ibu Bimbo yang meluangkan waktu hadir mendampingi Swaminda tercintanya, dan semua pihak yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Doa restu dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, saudara-saudara, teman-teman terhadap event ini. Kami sangat harapkan, terutama tentang misi dan visi kami ingin sedikit menyentuh batin bangsa kita yang sakit, supaya Indonesia ini tidak menjadi rumah sakit Indonesia. Bagaimana kita melakukan kecenderungan hidup yang baik, benar, bijaksana, mulia, luhur, jujur, adil, dan beradab. Tidak seperti yang dipertontonkan televisi swasta dan negeri Indonesia. Kita menonton manusia-manusia Indonesia yang menyebut dirinya sebagai orang yang kompeten mengelola bangsa dan negara, tetapi yang dipertontonkan adalah serik-urik, licik-licik, berbelit-belit, kalau ketahuan berbuat salah mahir berkelit, dan effortnya bagaimana mengumpulkan duit untuk kepentingan pribadi. Itu yang saya rasakan. Saya pikir sudah cukup. Mohon doa restu untuk hal yang positif, konstruktif, progresif bagi kehidupan horizontal dan vertikal. Terima kasih. Hadirin, selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta kepada Bapak Sumadi. Kami persilahkan. Ladies and gentlemen, next is welcoming speech from the Rector of Indonesian Art Institute of Surakarta. Please welcome. Yang kami hormati, di malam bahagia ini kami memohonkan pamit. Ibu Rektor ISI Surakarta sedang tugas ke Makassar dalam rangka menyelesaikan pendirian ISBI. Untuk itu mengutus saya untuk mewakili dalam rangka memberikan sambutan pameran hitam putih. Beliau ini adalah senior saya, Sam Bimbo, Bapak Muji Sutrisno,
dan IGN Nurate. Sungguh sesuatu yang luar biasa, malam hari ini saya datang di Denpasar dalam keadaan cerah bisa menyaksikan pembukaan pameran ini, dan harapan dari Bu Rektor mudah-mudahan pameran ini salah satu bagian dari kelanjutan sisi lain yang pernah diadakan di ISI Surakarta. Salah satu peserta pameran adalah dosen senior kami di Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta, di mana saya sendiri selalu ngangsu kawruh istilahnya bahasa Jawanya pada beliau Bapak Nurate. Sedangkan Bapak Sambimbo maupun Muji Sutrisno dengan karya-karyanya saya sangat memahami, terutama dari pemikiran Bapak Muji Sutrisno dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Sambimbo. Pesan dari Bu Rektor, mudah-mudahan dengan pameran ini kelanjutannya akan diteruskan oleh generasi-generasi seterusnya, agar yang muda dapat berkarya, berbuat sebagaimana yang senior, dan harapannya berikanlah bimbingan pada yang junior, baik yang mengenyam di pendidikan tinggi maupun yang tengah hidup di masyarakat. Tidak panjang lebar sambutan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpameran dan sukses.